Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube JRW Studio, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, seorang kakek renta kelaparan, tersungkur memegangi dadanya yang sesak, setelah sebuah tendangan keras menghantam tulang rusuknya yang rapuh. Pelakunya bukanlah preman jalanan, melainkan seorang tokoh terpandang yang merasa pakaian putihnya lebih suci dari nyawa manusia. Jeritan histeris warga memecah keheningan pasar, menyaksikan dosa besar yang mengundang murka langit. Pertanyaannya, azab mengerikan seperti apa yang langsung menyambar kesombongan sang tuan tanah hanya dalam hitungan hari? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Angin kering berhembus membawa debu tipis dari arah puncak Gunung Merapi. Cuaca siang itu di wilayah Muntilan, sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terasa jauh lebih menyengat dari hari-hari biasanya. Musim kemarau panjang sepertinya enggan beranjak pergi meninggalkan tanah yang mulai retak-retak dan pepohonan bambu yang merunduk layu kehausan. Di salah satu sudut desa yang agak terpencil, jauh dari keramaian jalan raya utama yang menghubungkan Magelang dan Yogyakarta, berdirilah sebuah gubuk reot yang nyaris rubuh ke tanah. Gubuk itu hanya berdinding anyaman bambu yang sudah berlubang di sana-sini. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat yang sebagian besar sudah melorot atau hancur menjadi serpihan. Di dalam gubuk yang suram, panas, dan pengap itulah, terbaring sesosok tubuh renta yang bernapas dengan sangat tersengal-sengal. Namanya Mbah Karto. Di usianya yang sudah menginjak 78 tahun, tidak ada lagi sisa-sisa kejayaan atau tenaga masa muda yang tersisa pada dirinya. Yang tertinggal hanyalah lembaran kulit keriput kering yang membalut tulang belulang secara langsung. Begitu kurusnya tubuh Mbah Karto, hingga setiap tarikan napasnya membuat tulang rusuknya menonjol terlihat menembus kaos oblong lusuh yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kecoklatan. Sudah 2 hari penuh, sejak matahari terbit 2 hari yang lalu hingga matahari bersinar terik hari ini, tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke dalam perut rentanya. Rasa lapar yang awalnya terasa perih seperti ditusuk-tusuk jarum, kini telah berubah menjadi rasa kebas yang membuat seluruh pandangannya berkunang-kunang. Mbah Karto mencoba menggerakkan jari jemarinya yang kaku dan bergetar hebat. Ia berusaha meraih sebuah kendi dari tanah liat yang terletak di dekat kepalanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia kumpulkan susah payah, ia mengangkat kendi itu ke bibirnya yang pecah-pecah dan kering. Namun sungguh malang nasib kakek tua ini. Hanya ada beberapa tetes air hangat yang mengalir membasahi kerongkongannya. Air kendi itu sudah habis. Ia menelan ludah dengan susah payah, mencoba membasahi tenggorokannya yang terasa seperti diisi oleh pasir kasar. Dalam kesendiriannya yang begitu sepi dan menyiksa, air mata bening menetes dari sudut matanya yang sayu dan cekung. Ia teringat pada mendiang istrinya yang telah berpulang 10 tahun silam karena sakit paru-paru yang tak kunjung sembuh, akibat ketiadaan biaya untuk berobat ke rumah sakit. Dahulu, istrinya selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Istrinya pernah berbisik lembut kepadanya sebelum menghembuskan napas terakhir. "Kamu harus kuat suamiku. Jalani takdir dengan sabar sampai kita bertemu lagi di keabadian." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinga Mbah Karto, menjadi satu-satunya penyemangat yang membuatnya enggan menyerah pada maut yang seolah-olah sudah mengetuk pintu gubuknya. Mbah Karto tidak memiliki anak atau sanak saudara yang bisa diandalkan. Anak semata wayangnya pergi merantau keluar pulau puluhan tahun yang lalu dan tidak pernah mengirimkan kabar. Kini, ia benar-benar hidup sebatang kara di tengah dunia yang terasa semakin tidak peduli pada orang-orang kecil sepertinya. Segala penderitaan ini ia tanggung sendirian dalam kebisuan. Di tengah rasa sakit yang mendera lambungnya, bibir Mbah Karto yang bergetar pucat terus merapal doa dengan suara yang sangat lirih, nyaris seperti hembusan angin. "Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan hari ini. Hamba lapar sekali ya Allah. Tolong berikan jalan agar hamba bisa mendapatkan sesuap nasi hari ini. Hamba memohon pertolongan hanya kepadamu ya Allah." Walaupun hidupnya dipenuhi penderitaan yang tak berujung, rasa syukurnya tidak pernah mati. Setiap kali ia berhasil membuka mata di pagi hari, ia selalu berucap alhamdulillah di dalam batinnya,
Menyadari bahwa ia masih diberikan kesempatan untuk bernapas, meskipun raga dan nyawanya terasa sudah berada di ujung tanduk keputusasaan. Sementara itu, hanya berjarak 2 kilometer dari gubuk reot Mbah Karto, di pusat desa yang lebih maju dan dikelilingi oleh hamparan sawah yang subur serta jalanan beraspal mulus, berdirilah sebuah rumah mewah yang sangat mencolok. Rumah itu dikelilingi oleh pagar beton yang sangat tinggi dan tebal, dilengkapi dengan gerbang besi tempa bermotif rumit yang menjulang megah. Dinding rumahnya dicat putih bersih berkilau, memantulkan sinar matahari dengan angkuhnya. Itulah kediaman Bapak Haji Mansur, seorang tengkulak dan tuan tanah paling kaya di seluruh kecamatan Muntilan. Kekayaannya tidak terhitung jumlahnya. Berhektar-hektar sawah, puluhan ruko di pasar, dan berbagai kendaraan mewah adalah miliknya. Namun, kekayaan yang melimpah ruah itu berbanding terbalik dengan sifat aslinya. Pagi menjelang siang itu, Bapak Haji Mansur sedang duduk bersandar di kursi kayu jati berukir mahal di teras rumahnya yang luas. Di atas meja marmer di hadapannya, tersaji berbagai macam hidangan mewah yang menggiurkan. Ada sate kambing muda yang asapnya masih mengepul harum, gulai daging sapi yang kental dengan santan, ayam goreng kampung yang renyah, dan segelas besar sirup buah dingin yang menggugah selera. Ia makan dengan rakus, mengunyah daging dengan suara keras, sementara dua orang asisten rumah tangganya berdiri menunduk di sudut ruangan, siap melayani setiap perintahnya. Mereka tidak berani menatap langsung ke arah majikannya yang dikenal memiliki temperamen buruk, dan sangat mudah marah jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya yang serba sempurna. Bapak Haji Mansur sangat terobsesi dengan penampilan dan kebersihan dirinya. Hari itu, ia mengenakan pakaian serba putih dari atas kepala hingga ujung kaki. Kemeja koko sutra putih impor yang licin tanpa satupun kerutan, celana panjang putih yang disetrika tajam, dan sebuah peci haji berwarna putih bersih yang bertengger di atas kepalanya. Ia bahkan memakai sepatu kulit mahal yang disemir hingga mengkilap sempurna. Ia merasa bahwa pakaian putih adalah simbol kesucian dan status sosialnya yang tinggi sebagai orang paling terpandang di desa. Ia sangat membenci kotoran, debu, dan terutama membenci orang-orang miskin yang menurutnya hanya merusak pemandangan dan selalu datang untuk meminta-minta tanpa mau bekerja keras. Ia sering berkata dengan sombong kepada rekan-rekannya bahwa orang miskin itu bau, pemalas, dan membawa sial bagi bisnisnya. Kesombongan telah membutakan mata hatinya rapat-rapat. Setelah menyelesaikan makan siangnya yang berlimpah, Bapak Haji Mansur bersendawa keras. Ia mengusap mulutnya dengan serbet kain bersulam benang emas. Hari ini, ia berencana untuk pergi ke pasar besar di pusat kecamatan. Tujuannya bukan untuk berbelanja kebutuhan pokok, melainkan untuk menagih uang sewa dari para pedagang kecil yang menyewa lapak di tanah miliknya, serta untuk memamerkan cincin batu zamrud berukuran besar yang baru saja ia beli minggu lalu. Cincin itu melingkar angkuh di jari telunjuk kanannya. Ia menyemprotkan minyak wangi mahal bertali-tali ke seluruh pakaiannya, memastikan bahwa aroma tubuhnya bisa tercium dari jarak 10 meter. Ia melangkah keluar dari teras menuju halaman depan dengan dada membusung, merasa dirinya bagaikan seorang raja penguasa mutlak yang tidak tersentuh oleh duka dan derita. Kembali ke gubuk di ujung desa, Mbah Karto menyadari bahwa jika ia hanya berbaring saja di atas dipan bambunya, ia pasti akan meregang nyawa sebelum gema azan asar berkumandang. Rasa perih di perutnya kini sudah menjalar menjadi rasa sakit yang menusuk-nusuk dadanya bagaikan ditusuk sembilu. Ia harus mencari makanan, apapun itu bentuknya, asalkan bisa digigit dan ditelan untuk menyambung napas. Dengan susah payah, ia memiringkan tubuh kurusnya, menurunkan kedua kakinya yang kering kerontang dan gemetar ke atas lantai tanah yang berdebu tebal. Ia meraba-raba mencari sebuah tongkat kayu rapuh yang selama ini menjadi penopang setia tubuhnya. Ia mencoba berdiri, namun lututnya langsung lemas. Tubuh rentanya kembali jatuh terduduk di tepi ranjang bambu berderit itu. Napasnya terengah-engah, keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi dahi, leher, hingga menembus bajunya yang kumal. Tetapi Mbah Karto menolak untuk menyerah pada keadaan. Ia mengumpulkan kembali setiap tetes tekad yang tersisa di relung jiwanya. Ia memaksakan diri untuk bangkit, berpegangan erat dengan jemari gemetar pada tiang bambu penyangga gubuknya. Perlahan-lahan, langkah demi langkah yang teramat menyiksa, ia mulai menyeret kakinya keluar menembus pintu gubuk yang reot.
Sinar matahari siang yang sedang berada di puncak teriknya langsung menyengat kulitnya yang tidak terlindungi. Terasa seperti bara api yang menempel di ubun-ubunnya. Jalan tanah di depan gubuknya begitu berdebu, kering, dan berbatu tajam, membuat setiap langkah yang ia ambil terasa bagaikan berjalan di atas hamparan paku-paku kecil yang menyayat telapak kakinya yang tipis. Tujuan Mbah Karto siang itu hanya satu, yaitu berjalan tertatih menuju kawasan pasar Kecamatan Muntilan. Di tempat ramai itu biasanya banyak terdapat warung makan berjejeran. Hatinya yang bersih menaruh sebersit harapan. Mungkin ada seseorang berhati mulia, hamba pilihan Allah, yang sudi memberikannya sisa makanan, sebungkus nasi aking, atau sekadar segelas air manis untuk membasuh kerongkongannya yang melepuh karena kehausan. Jarak antara gubuk tua Mbah Karto dan pusat pasar kecamatan sebenarnya tidaklah terlalu jauh bagi orang sehat. Namun bagi kakek renta kelaparan parah yang berjalan menyeret kaki dengan bantuan sebelah tongkat kayu lapuk, jarak tersebut membentang seolah-olah sejauh ratusan kilometer tanpa ujung. Setiap beberapa puluh meter, Mbah Karto harus berhenti. Ia menyandarkan bahunya yang ringkih pada batang pohon pisang di pinggir jalan berdebu untuk mengatur ritme napasnya yang putus-putus. Pandangan matanya semakin meremang kabur. Sekelilingnya berputar-putar bagaikan gasing. Berkali-kali tubuhnya oleng dan nyaris tersungkur mencium aspal yang mendidih terpanggang matahari. Namun ia terus memaksa kakinya melangkah maju ke depan. Insting bertahan hidup berpadu dengan doa-doa lirih yang tak putus ia panjatkan di dalam hati. Tanpa mereka sadari, dua anak manusia dengan takdir, kekayaan, dan sifat yang saling bertolak belakang bagaikan langit dan bumi ini, kini sedang melangkah mantap menuju satu titik pertemuan yang sama. Bapak Haji Mansur melangkah pongah di bawah perlindungan payung besar menuju pasar untuk terus menumpuk harta dan keangkuhan dunianya. Sementara di jalan lain, Mbah Karto menyeret langkah penuh penderitaan, bertarung melawan maut di bawah sengatan matahari tajam hanya demi sesuap nasi penyambung nyawa. Waktu seolah-olah menahan napasnya, berdetak lambat dan mencekam, mengiringi setiap langkah yang membawa mereka berdua menuju sebuah benturan takdir yang mengerikan. Pertemuan yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu atas kesombongan paling keji, di mana hukuman langit yang tidak main-main mulai dipersiapkan untuk dijatuhkan dengan amat keras. Matahari perlahan bergeser dari titik tertingginya, namun hawa panas yang menyelimuti wilayah Muntilan sama sekali belum menyusut. Di pusat kecamatan, hiruk-pikuk pasar raya Muntilan sedang berada pada puncaknya. Suara tawar-menawar antara pedagang dan pembeli bergemuruh seperti dengungan lebah raksasa. Aroma tajam rempah-rempah dari los bumbu berpadu dengan bau amis ikan segar, sayuran layu, dan keringat ratusan manusia yang berdesakan mencari rezeki di bawah atap seng yang memuai karena kepanasan. Bagi sebagian orang, pasar adalah urat nadi kehidupan. Namun bagi Mbah Karto, pasar siang itu adalah sebuah ujian yang menyiksa raga dan kewarasannya. Setelah menempuh perjalanan yang terasa seperti menyusuri lorong neraka, Mbah Karto akhirnya tiba di pelataran depan pasar. Napasnya berbunyi ngik-ngik, tarikannya pendek dan berat. Ia menyandarkan tubuh rentanya pada sebuah tiang listrik beton di pinggir jalan raya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, membuat kaus lusuhnya menempel ketat pada tulang rusuknya yang menonjol. Matanya yang cekung menatap nanar ke arah deretan warung makan yang berjajar di bagian depan pasar. Asap putih mengepul dari sebuah warung sate klathak, membawa aroma daging bakar yang sangat gurih dan kaya rempah. Di sebelah warung sate, sebuah gerobak soto ayam menjajakan kuah kaldu kuning pekat yang mendidih, menyebarkan wangi bawang putih goreng dan daun seledri segar yang menusuk hidung. Bagi perut Mbah Karto yang kosong melompong selama lebih dari 48 jam, aroma makanan itu bukanlah sebuah kenikmatan, melainkan sebuah siksaan yang luar biasa kejam. Lambungnya merespons aroma itu dengan kram yang sangat hebat. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas dan memelintir ususnya kuat-kuat. Mbah Karto mengerang tertahan. Sebelah tangannya meremas perutnya sendiri sementara tangannya yang lain mencengkeram tongkat kayu rapuhnya agar tidak jatuh tersungkur. Ia menelan ludah berkali-kali, mengumpulkan segenap keberanian untuk melangkah maju mendekati warung soto ayam tersebut. Dengan langkah yang terseret-seret dan gemetar, Mbah Karto mendekati gerobak soto itu. Di sana, beberapa pelanggan sedang duduk santai menikmati semangkuk soto panas dengan lauk tempe goreng dan sate telur puyuh. Mbah Karto berdiri di sudut yang agak jauh,
tidak berani mendekat sepenuhnya. Ia mengulurkan tangannya yang keriput, kotor, dan gemetar ke arah sang penjual. Suaranya keluar sangat parau, nyaris tidak terdengar di tengah kebisingan pasar. "Sedekahnya, Nak. Mbah lapar sekali. Minta kuahnya saja tidak apa-apa, Nak," ucap Mbah Karto dengan bibir bergetar. Sang penjual soto, seorang pria paruh baya bertubuh tambun, menoleh dengan dahi berkerut. Alih-alih merasa iba, raut wajahnya langsung berubah masam saat melihat penampilan Mbah Karto yang sangat lusuh, berdebu, dan mengeluarkan aroma tidak sedap karena keringat berhari-hari. Hus, pergi sana Mbah. Jangan minta di sini. Nanti pembeli saya pada jijik dan kabur. Cepat pergi sana," usir penjual soto itu sambil mengibaskan kain lep kotor ke arah Mbah Karto, seolah-olah sedang mengusir seekor lalat pengganggu. Beberapa pembeli di warung itu hanya melirik sekilas dengan tatapan merendahkan. Lalu kembali asyik menyeruput kuah soto mereka tanpa peduli pada penderitaan yang berdiri hanya beberapa meter dari meja mereka. Hati Mbah Karto bagaikan tersayat sembilu. Penolakan kasar itu lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang merobek-robek perutnya. Ia tidak marah. Ia hanya merasa sangat hina dan tidak berharga di mata sesama manusia. Sambil menundukkan kepala dan menahan air mata yang kembali menggenang, kakek renta itu perlahan memutar tubuhnya, menjauh dari warung soto. Ia melangkah tertatih memasuki lorong pasar yang lebih dalam, berharap mungkin ada pedagang sayur atau penjual buah yang sudi memberikan barang dagangan yang sudah membusuk atau tidak layak jual kepadanya. Asalkan bisa mengganjal perut, Mbah Karto rela memakan apa saja. Sementara Mbah Karto berjuang mempertahankan kesadarannya yang mulai memudar di lorong pasar yang sumpek, sebuah keramaian yang berbeda sedang terjadi di bagian tengah pasar yang lebih luas dan bersih. Bapak Haji Mansur baru saja tiba dengan diiringi 2 orang asistennya yang berbadan tegap. Kehadirannya langsung membuat suasana di sekitarnya berubah tegang. Para pedagang kecil yang menggelar lapak dagangan di atas tanah milik Bapak Haji Mansur mendadak sibuk merapikan barang-barang mereka dengan wajah cemas dan ketakutan. Bapak Haji Mansur berjalan dengan dada membusung, dagu terangkat tinggi, dan tangan terlipat di belakang punggung. Pakaian serba putihnya terlihat sangat kontras dengan lingkungan pasar yang becek dan kotor. Ia melangkah dengan hati-hati, memastikan sepatu kulit mahalnya tidak menginjak genangan air kotor. Pandangannya menyapu sekeliling dengan tatapan angkuh yang mengintimidasi. Berhenti di depan lapak seorang nenek tua penjual sayuran berdaun layu, Bapak Haji Mansur menatap tajam. Nenek itu gemetar ketakutan saat menyerahkan beberapa lembar uang kertas lusuh pecahan 2000-an yang digulung kecil. "Mana sisa uang sewa lapak bulan ini?" bentak Bapak Haji Mansur dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh semua orang di sekitarnya. Suaranya menggelegar, menutupi kebisingan pasar. Nenek penjual sayur itu menangkupkan kedua tangannya memohon ampun. "Ampun Pak Haji, dagangan saya sedang sepi. Sayurannya banyak yang layu karena kemarau. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi Pak Haji," ratap nenek itu dengan suara bergetar menahan tangis. Bapak Haji Mansur mendengus kasar. Matanya melotot tajam penuh amarah. "Alasan saja kamu ini, kalau tidak sanggup bayar sewa, pergi saja dari tanah saya. Masih banyak orang lain yang mau menyewa di sini," bentaknya tanpa sedikit pun rasa belas kasihan di hatinya. Ia merampas uang lusuh dari tangan nenek itu dengan kasar, lalu membalikkan badan dengan angkuh. Saat itulah, ia dengan sengaja mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi untuk memperbaiki letak peci putihnya, semata-mata agar cincin batu zamrud raksasa di jari telunjuknya memantulkan cahaya matahari dan dilihat oleh semua orang. Ia menikmati tatapan segan, takut, sekaligus takjub dari para pedagang miskin di sekelilingnya. Baginya, ketakutan orang lain adalah sumber kekuatan dan kebanggaannya. Dari kejauhan, di ujung lorong tempat Bapak Haji Mansur sedang memamerkan kekuasaannya, sosok Mbah Karto muncul dengan langkah yang semakin gontai. Pandangan kakek tua itu sudah benar-benar kabur. Dunia di sekelilingnya tampak seperti bayangan berbayang yang berputar-putar tak karuan. Kepalanya terasa sangat ringan, namun kakinya terasa seperti diikat dengan balok besi berton-ton beratnya. Ia terus berjalan menyeret kakinya secara naluriah, mengikuti insting untuk mencari tempat berlindung atau setidaknya seseorang yang bisa menolongnya sebelum ia benar-benar pingsan. Mbah Karto terus melangkah maju tanpa menyadari bahwa arah yang ia tuju adalah tepat ke kerumunan tempat Bapak Haji Mansur berada.
Matahari yang bersinar terik menyorot langsung ke wajah keriput Mbah Karto, membuatnya harus menyipitkan mata. Dalam pandangannya yang mengabur oleh keringat dan air mata kelemahan, Mbah Karto melihat sebuah sosok berpakaian serba putih terang yang berdiri tegak di tengah keramaian. Pakaian putih yang berkilau tertimpa cahaya matahari itu terlihat begitu suci dan bersih di mata Mbah Karto yang sedang diambang batas kesadarannya. Pikiran Mbah Karto yang sudah tidak jernih karena kelaparan ekstrim mulai membuat halusinasi. Ia mengira sosok putih bersih di depannya itu adalah seorang malaikat penolong, atau setidaknya seorang pemuka agama berhati malaikat yang pasti tidak akan menolak memberikan selembar uang ribuan untuk orang kelaparan sepertinya. Ya Allah, apakah itu hamba yang Engkau kirimkan untuk menolongku? Batin Mbah Karto penuh harap. Setiap kali bayangan istrinya berkelebat di benaknya menyuruhnya untuk bertahan, Mbah Karto memaksakan kakinya untuk melangkah sedikit demi sedikit mendekati sosok berbaju putih itu. Jarak di antara mereka semakin menipis. Bapak Haji Mansur masih sibuk mengomeli seorang pedagang tahu yang gerobaknya sedikit melewati batas garis lapak, sementara asistennya berjaga di belakangnya. Di sisi lain, Mbah Karto merangkak tertatih-tatih menembus kerumunan orang-orang yang berlalu lalang tanpa mempedulikannya. Tangan keriput Mbah Karto yang kotor oleh debu pasar mulai terulur ke depan, siap untuk meraih belas kasihan, sementara Bapak Haji Mansur berdiri dengan kesombongan yang menggunung, sama sekali tidak menyadari bahwa pakaian putih sucinya sebentar lagi akan tersentuh oleh tangan paling kotor yang pernah ada di desa itu. Jarak mereka kini hanya tersisa beberapa langkah saja, sebuah jarak yang akan segera mengubah takdir kehidupan mereka untuk selamanya. Bab 3. Sentuhan debu di atas kain kesombongan. Langkah demi langkah yang diambil oleh Mbah Karto kini murni digerakkan oleh sisa-sisa kekuatan batinnya. Secara fisik, tubuh kakek tua itu sudah melewati batas kemampuannya sejak beberapa jam yang lalu. Pandangannya kini hanya menyisakan sebuah terowongan buram, di mana satu-satunya hal yang terlihat jelas adalah pendaran cahaya putih dari pakaian serba bersih milik Bapak Haji Mansur. Di dalam benak Mbah Karto yang mulai berhalusinasi akibat rasa lapar yang menyiksa lambungnya, sosok putih itu adalah utusan kebaikan yang diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkannya dari kematian yang menyakitkan di tengah jalan berdebu ini. Kakek renta itu tidak lagi mendengar suara bising orang-orang yang berteriak, atau suara mesin penggiling daging di sudut pasar. Telinganya hanya mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup sangat lemah dan lambat. Di saat yang bersamaan, Bapak Haji Mansur sedang berada di puncak keangkuhannya. Setelah berhasil membuat seorang nenek penjual sayur menangis memohon ampun kepadanya, kini sasarannya beralih kepada seorang pemuda kurus penjual kerupuk kulit yang lapaknya secara tidak sengaja menutupi sebagian kecil jalan setapak di blok tersebut. Dengan suara yang menggelegar dan wajah yang merah padam karena marah, Bapak Haji Mansur menunjuk-nunjuk wajah pemuda malang itu. Ia merasa memiliki hak penuh untuk menghakimi siapa saja yang bernapas di atas tanah miliknya. Ia tidak peduli bahwa pemuda itu hanya berusaha mencari rezeki halal untuk menghidupi keluarganya. Bagi Bapak Haji Mansur, segala sesuatu harus terlihat sempurna, rapi, dan tunduk pada setiap perintah yang keluar dari mulutnya. Kamu pikir tanah ini milik nenek moyangmu? Bentak Bapak Haji Mansur sambil menendang keranjang bambu berisi kerupuk kulit hingga terbalik berantakan di atas tanah becek. Pemuda penjual kerupuk itu langsung jatuh bersimpuh, memunguti dagangannya yang hancur dengan air mata berlinang, tidak berani mengucapkan satu patah kata pun untuk membela diri. Dua asisten berbadan tegap yang mengawal Bapak Haji Mansur hanya berdiri berkacak pinggang, menatap remeh ke arah kerumunan pedagang yang kini terdiam kaku ketakutan. Udara di sekeliling tempat itu mendadak terasa mencekam. Tidak ada satupun manusia yang berani menatap mata sang tuan tanah. Mereka semua menundukkan kepala, berharap amukan itu segera berlalu dan tidak menimpa lapak dagangan mereka. Tepat pada detik yang sangat menegangkan itulah, di tengah kesunyian yang dipenuhi oleh rasa takut para pedagang, sebuah sosok kurus kering muncul menembus kerumunan. Orang-orang secara refleks mundur selangkah, bukan karena memberikan jalan kehormatan, melainkan untuk menghindari aroma tidak sedap yang menguar dari tubuh Mbah Karto. Pakaian Mbah Karto yang basah oleh keringat dingin dan debu jalanan terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Tongkat kayu lapuk yang ia gunakan sebagai penopang berbunyi berderak-derak setiap kali menyentuh aspal, menciptakan irama keputusasaan yang menyayat hati. Namun,
Bapak Haji Mansur yang sedang sibuk membusungkan dadanya sama sekali tidak menyadari kedatangan kakek tua malang tersebut dari arah belakang tubuhnya. Mbah Karto akhirnya kehabisan tenaga. Lututnya yang gemetar hebat tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya yang tinggal tulang pembalut kulit. Tongkat kayunya terlepas dari genggaman tangan yang melemah. Tubuh renta itu jatuh tersungkur ke aspal yang berdebu. Terdengar bunyi rintihan tertahan saat lutut dan telapak tangannya bergesekan dengan permukaan jalan yang kasar. Namun, insting bertahan hidup membuat Mbah Karto enggan menyerah begitu saja. Dengan pandangan yang semakin gelap, ia melihat ujung celana sutra putih bersih itu kini berada hanya beberapa jengkal di depan wajahnya. Baginya, itu adalah oasis di tengah padang pasir yang membakar. Harapan terakhir untuk bisa meneguk setetes air dan mengunyah sebutir nasi. Dengan sisa napas yang tersengal-sengal, Mbah Karto mencoba merangkak. Perutnya bergesekan dengan debu. Tangannya gemetar meraih udara kosong di depannya. Bibirnya yang pecah-pecah dan berdarah karena dehidrasi parah bergerak-gerak perlahan. Merapal doa-doa lirih memohon belas kasihan. Ya Allah, gerakanlah hati Tuan ini untuk menolong hambamu yang hina ini. Batin Mbah Karto menangis tersedu-sedu. Ia mengangkat tangan kanannya yang dipenuhi debu, tanah, dan daki kotoran. Jari-jarinya yang keriput dan bengkok menggapai-gapai ke arah depan. Bermaksud untuk meminta sedekah dengan cara yang paling sopan yang bisa ia lakukan dalam kondisi setengah sadar. Tuan, sedekahnya Tuan. Perut hamba sakit belum makan. Hamba mohon belas kasihmu Tuan. Rintih Mbah Karto dengan suara yang sangat parau. Nyaris terdengar seperti embusan angin kering. Tragedi yang tidak bisa dihindari pun terjadi. Tangan keriput Mbah Karto yang kotor dan berdebu itu terus terulur ke depan, kehilangan keseimbangan, lalu secara tidak sengaja menyentuh bagian bawah celana panjang putih berkilau milik Bapak Haji Mansur. Sentuhan itu sangat pelan, nyaris tanpa tenaga. Namun, debu tebal bercampur keringat yang menempel di jari-jari Mbah Karto seketika meninggalkan jejak noda kecoklatan yang sangat mencolok di atas kain sutra putih impor yang licin sempurna tersebut. Sebuah noda kecil yang di kemudian hari akan menjadi saksi bisu atas hancurnya sebuah kesombongan besar. Bapak Haji Mansur yang sedang menikmati ketakutan para pedagang mendadak merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Ia mengerutkan dahi, merasa terganggu. Perlahan-lahan, ia menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Bola matanya seketika membesar. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ia melihat sebuah tangan kurus kotor penuh kuman menempel di celana kebanggaannya. Noda coklat kotoran itu terlihat begitu nyata, merusak kesempurnaan penampilan yang sudah ia persiapkan berjam-jam di depan cermin. Jantung Bapak Haji Mansur berdegup kencang, bukan karena iba, melainkan karena amarah yang langsung mendidih membakar ubun-ubunnya. Darahnya berdesir panas. Wajahnya yang tadi terlihat puas kini berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Semua orang di sekitar tempat itu menahan napas. Waktu seolah-olah berhenti berdetak. Suasana pasar yang tadinya hanya diisi oleh suara isak tangis pemuda penjual kerupuk mendadak berubah menjadi sunyi senyap bagaikan kuburan. Para pedagang membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang pengemis tua lusuh yang entah dari mana asalnya, dengan beraninya menyentuh dan mengotori pakaian suci milik orang paling ditakuti di seluruh kecamatan Muntilan. Angin siang yang panas tiba-tiba berhenti berhembus. Seakan-akan alam semesta pun menahan napas bersiap menyambut badai murka yang akan segera meledak menghancurkan keheningan. Apa-apaan ini? Teriak Bapak Haji Mansur dengan suara bariton yang menggelegar dahsyat, memecah kesunyian pasar hingga terdengar ke sudut-sudut lorong terjauh. Suaranya bergetar karena emosi yang meluap-luap tak terkendali. Ia menarik kakinya dengan kasar, membuat tangan Mbah Karto terhempas kembali ke atas tanah berdebu. Bapak Haji Mansur memandang jijik ke arah kakek tua yang kini tergeletak lemah di bawah kakinya. Matanya menyiratkan kebencian yang sangat dalam, seolah-olah ia sedang menatap seekor binatang menjijikkan pembawa penyakit menular yang sangat mematikan. Berani-beraninya tangan kotormu menyentuh pakaian suciku, bentak Bapak Haji Mansur lagi. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menepuk-nepuk ujung celananya dengan kasar, berusaha menghilangkan noda debu yang sudah terlanjur menempel di serat kain sutranya. Namun noda itu justru semakin melebar, membuat amarah sang tuan tanah semakin menjadi-jadi.
Ia merasa harga dirinya, kesuciannya, dan status sosialnya telah diinjak-injak di depan umum oleh seorang makhluk rendahan yang bahkan tidak pantas untuk bernapas di udara yang sama dengannya. Rasa jijik dan murka bercampur aduk, menutup rapat-rapat pintu nuraninya. Mbah Karto yang masih dalam posisi tertelungkup di aspal, mendongakkan kepalanya dengan sisa tenaga terakhir. Matanya yang rabun menatap wajah Bapak Haji Mansur yang sedang diselimuti oleh aura kemarahan iblis. Kakek tua itu sama sekali tidak menyadari seberapa besar kesalahan yang baru saja ia perbuat di mata pria sombong tersebut. Di dalam kepolosannya, Mbah Karto hanya bisa mengatupkan kedua tangannya di dada, mencoba memohon ampunan dan sedikit belas kasihan. "Ampun Tuan, hamba tidak sengaja. Hamba hanya minta sedikit sisa makanan untuk mengganjal perut yang perih ini Tuan. Tolonglah hamba karena Allah." Rintih Mbah Karto memelas. Air matanya menetes membasahi aspal kering di bawah wajahnya yang penuh debu. Namun, permohonan tulus yang menyebut nama Sang Pencipta itu sama sekali tidak mampu melembutkan hati yang telah membatu karena kesombongan harta duniawi. Alih-alih merasa iba melihat kakek yang seumuran dengan mendiang ayahnya menangis kelaparan, Bapak Haji Mansur justru merasa semakin muak. Telinganya terasa panas mendengar suara parau yang menurutnya sangat mengganggu itu. Setan telah sepenuhnya mengambil alih kendali atas pikiran dan raganya. Di depan puluhan pasang mata warga yang mematung ketakutan, Bapak Haji Mansur mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Ia memutar tubuhnya sedikit ke samping, menarik kaki kanannya yang terbungkus sepatu kulit mahal ke arah belakang, bersiap untuk melepaskan sebuah serangan keji yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang hadir di pasar siang itu. Sebuah tindakan yang akan memicu terbukanya gerbang pengadilan langit tanpa ampun. Bab 4. Hantaman keras penjemput murka langit di Pasar Muntilan. Waktu seakan-akan membeku di pusat pasar raya Muntilan siang itu. Angin panas yang sejak tadi meniupkan debu-debu kering tiba-tiba berhenti berhembus. Seolah alam semesta menahan napasnya untuk menyaksikan sebuah kezaliman luar biasa yang akan segera terjadi. Di depan puluhan pasang mata pedagang dan pembeli yang mematung dalam kengerian, Bapak Haji Mansur menarik kaki kanannya jauh ke belakang. Wajahnya yang biasa terlihat angkuh dan licin kini berubah menjadi topeng iblis yang mengerikan. Merah padam dibakar oleh amarah yang tidak masuk akal. Hanya karena ujung celana sutra putihnya tersentuh oleh jari-jari gemetar seorang kakek kelaparan, akal sehat dan hati nuraninya hangus terbakar menjadi abu kesombongan. Dengan sekuat tenaga, tanpa sedikit pun keraguan atau belas kasihan di dalam hatinya yang gelap, Bapak Haji Mansur mengayunkan kaki kanannya ke arah depan. Sepatu kulit mahalnya yang disemir hingga mengkilap sempurna itu melayang membelah udara panas, mengarah lurus menuju dada ringkih Mbah Karto yang masih tergeletak tak berdaya di atas aspal berdebu. Kakek renta itu bahkan tidak memiliki cukup waktu atau tenaga untuk mengangkat tangannya sekadar melindungi diri. Ia hanya bisa menatap pasrah dengan mata cekungnya. Bibirnya yang kering masih terus bergumam memohon ampunan, berharap pria berbaju putih di depannya itu akan menghentikan ayunan kakinya. Namun harapan itu hancur berkeping-keping bersamaan dengan terdengarnya sebuah suara dentuman tumpul yang sangat mengerikan. Buk! Ujung sepatu kulit yang keras dan berat itu mendarat dengan telak, menghantam tepat di tengah tulang rusuk Mbah Karto yang hanya terbalut kulit keriput dan kaus lusuh. Kekuatan tendangan itu begitu besar, didorong oleh emosi dan keangkuhan seorang tuan tanah yang merasa dirinya setinggi dewa. Tubuh kurus kering Mbah Karto yang beratnya mungkin tidak lebih dari 30 kg itu langsung terpelanting ke belakang bagaikan selembar daun kering yang disapu oleh badai buas. Mbah Karto tersungkur keras menghantam tanah becek bercampur debu kasar. Udara di dalam paru-parunya seolah terkuras habis seketika itu juga. Rasa sakit yang teramat dahsyat meledak di dadanya, menyebar bagaikan aliran listrik bertegangan tinggi yang membakar setiap inci saraf di tubuh rentanya. Matanya melotot menahan penderitaan yang melampaui batas toleransi manusia. Ia mencoba menarik napas, namun yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara rintihan tertahan dan batu kering yang menyiksa. Debu pasar berterbangan mengelilingi tubuhnya yang menggelepar lemah bak seekor ikan yang dilemparkan ke daratan kering. Kedua tangannya yang gemetar hebat secara naluriah mencengkeram dada kirinya, berusaha menahan tulang rusuknya yang terasa seperti patah menjadi belasan bagian tajam yang menusuk organ-organ di dalamnya. Jeritan histeris seketika pecah membelah kesunyian pasar. Ibu-ibu penjual sayur dan bumbu dapur refleks menutup mulut mereka dengan kedua belah tangan,
Air mata mereka menetes deras melihat pemandangan keji yang baru saja terjadi di depan mata kepala mereka sendiri. Beberapa pembeli wanita menjerit ketakutan, memalingkan wajah mereka karena tidak sanggup melihat penderitaan kakek tua malang tersebut. Para pria, mulai dari kuli panggul berbadan kekar hingga penjual daging yang memegang pisau tajam, tubuh mereka gemetar menahan amarah yang mendidih di dalam dada. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju untuk menolong Mbah Karto atau sekadar meneriaki Bapak Haji Mansur. Ketakutan mereka terhadap kekuasaan, harta, dan pengaruh sang tuan tanah telah membelenggu kaki dan mengunci rapat mulut mereka. Mereka hanya bisa menjadi saksi bisu atas dosa besar yang baru saja tertoreh di tanah Muntilan siang itu. Di tengah jeritan tertahan dan isak tangis ketakutan warga, Bapak Haji Mansur masih berdiri tegak dengan dada membusung pongah. Napasnya memburu, namun tidak ada sedikit pun raut penyesalan di wajahnya. Ia justru tersenyum sinis, merasa puas telah memberikan pelajaran kepada apa yang ia anggap sebagai sampah masyarakat penghancur pemandangan. Ia menunduk menatap Mbah Karto yang sedang meregang nyawa menahan sakit di atas debu kotor. Pandangannya penuh dengan rasa jijik dan cemoohan yang sangat merendahkan martabat manusia. Rasakan itu akibatnya jika kamu berani mengotori pakaian suciku, bentak Bapak Haji Mansur dengan suara baritonnya yang lantang dan bergema di seluruh penjuru pasar. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menegaskan setiap kata makian yang ia lontarkan. Kamu pikir pakaian yang aku kenakan ini murah harganya? Harga celana yang kau sentuh dengan tangan najismu itu jauh lebih mahal dari harga nyawamu dan gubuk reotmu digabungkan menjadi satu. Dasar orang tua bau, miskin, tidak tahu diri. Seharusnya orang-orang sepertimu ini tidak usah hidup menyusahkan orang lain. Pergi sana mati membusuk di selokan. Setiap kata yang keluar dari mulut Bapak Haji Mansur bagaikan pedang beracun yang mengiris-ngiris hati siapa saja yang mendengarnya. Kalimat-kalimat penuh kesombongan itu mengangkasa, menembus awan panas, dan langsung dicatat oleh para malaikat di langit sebagai sebuah kezaliman yang tidak bisa dimaafkan. Ia tidak sadar bahwa setiap hinaan yang ia tujukan kepada hamba Allah yang paling lemah itu, pada hakikatnya adalah sebuah tantangan terbuka yang ia lemparkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Kesombongan harta telah benar-benar membutakan mata hatinya hingga menjadi lebih keras daripada batu karang di lautan. Bapak Haji Mansur kemudian menoleh ke arah dua asistennya yang masih berdiri mematung di belakangnya. Kalian berdua, bersihkan sepatuku dari kotoran kakek gila ini. Cepat, perintahnya dengan nada tinggi. Salah seorang asistennya bergegas maju sambil menunduk ketakutan, mengeluarkan sapu tangan bersih dari dalam sakunya, lalu berjongkok untuk mengelap ujung sepatu kulit majikannya yang sebenarnya sama sekali tidak kotor akibat tendangan tadi. Sementara itu, Bapak Haji Mansur mengedarkan pandangan tajamnya ke sekeliling, menatap satu persatu para pedagang yang masih terpaku dalam kengerian. Apa yang kalian lihat? Teriaknya mengancam. Kalian ingin bernasib sama seperti kakek tua bangka ini. Kembali bekerja. Siapapun yang berani menolong pengemis bau itu, akan aku usir dari tanah pasar ini hari ini juga. Ancaman itu bekerja dengan sangat efektif. Ancaman kehilangan mata pencaharian membuat para pedagang miskin itu terpaksa menelan kembali rasa kemanusiaan mereka. Perlahan-lahan, dengan langkah ragu dan bahu yang merosot karena dihantui rasa bersalah yang teramat dalam, orang-orang mulai memalingkan wajah dan kembali ke lapak dagangan mereka masing-masing. Mereka berpura-pura sibuk menata sayuran, memotong daging, atau menghitung uang receh, meskipun tangan mereka bergetar hebat dan pikiran mereka terus tertuju pada sosok lemah yang terkapar tak berdaya di tengah jalan setapak pasar tersebut. Suasana pasar kembali diisi oleh suara aktivitas. Namun kali ini suasananya terasa sangat suram, dingin, dan dipenuhi oleh aura duka yang mencekam batin. Sementara itu, Mbah Karto masih terbaring miring di atas tanah becek bercampur debu. Napasnya berbunyi sangat mengerikan, seperti suara parutan kayu yang kering. Setiap kali ia mencoba menarik udara masuk ke paru-parunya, rasa sakit yang menyayat-nyayat kembali menyergap dadanya. Keringat dingin mengalir deras membasahi wajahnya yang penuh keriput, bercampur dengan debu kotor dan air mata yang terus mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia merasa ujung usianya sudah sangat dekat. Tubuhnya terasa begitu dingin di tengah sengatan matahari siang. Pandangannya perlahan-lahan mulai berubah menjadi gelap gulita. Di dalam sisa kesadarannya yang mulai memudar,
Mbah Karto sama sekali tidak menyimpan dendam kepada pria berbaju putih yang baru saja menyiksanya. Hatinya yang sangat bersih dan pasrah pada takdir hanya merasakan kesedihan yang mendalam atas perlakuan kejam sesama manusia. Bibirnya yang bergetar pucat dan berdarah kembali bergerak pelan, mengucapkan kalimat-kalimat suci dengan suara batin yang hanya bisa didengar oleh malaikat penjaganya. Ya Allah, hamba pasrahkan hidup dan mati hamba hanya kepadamu. Jika hari ini adalah batas akhir napas hamba di dunia ini, hamba ridha ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa hamba, dan ampunilah juga dosa orang yang telah menyakiti hamba hari ini, karena mungkin ia tidak mengetahui apa yang ia perbuat. Alhamdulillah atas segala ketetapan-Mu ya Rab. Doa yang diucapkan dengan penuh keikhlasan dari bibir seorang hamba yang teraniaya parah, rintihan kesakitan yang tidak dihiraukan oleh manusia bumi, dan air mata penderitaan yang jatuh membasahi debu pasar siang itu, secara diam-diam menciptakan sebuah pusaran energi keadilan di alam semesta. Langit di atas kecamatan Muntilan yang sejak pagi bersih tanpa awan, entah mengapa perlahan-lahan mulai dihiasi oleh sapuan awan kelabu tipis yang bergerak berarak menutup teriknya matahari. Angin yang tadinya mati, kini mulai berhembus kembali dengan membawa hawa dingin yang menusuk tulang, seakan-akan membawa pesan rahasia dari langit bahwa pengadilan sejati bagi sang tuan tanah yang sombong baru saja akan dimulai dengan cara yang paling mengerikan dan tidak pernah terbayangkan oleh akal sehat manusia manapun. Bab 5. Awan kelabu pembawa pesan keadilan di langit Muntilan. Langit di atas kecamatan Muntilan perlahan-lahan mulai memudar dari warna biru cerah menjadi kelabu pucat. Awan-awan hitam yang entah datang dari mana mulai berarak kumpul, menutupi sinar matahari yang sejak pagi tadi memanggang bumi. Angin yang sebelumnya terasa panas dan kering, kini berubah wujud menjadi hembusan udara dingin yang membawa aroma tanah basah, seolah-olah alam semesta sedang bersiap untuk menangisi kezaliman yang baru saja terjadi. Di pusat pasar raya Muntilan, suasana tegang masih menyelimuti udara. Bapak Haji Mansur telah melangkah pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan dada membusung bangga, diiringi oleh dua asistennya yang setia. Ia melangkah masuk ke dalam mobil mewahnya yang terparkir di depan pasar, tanpa sedikit pun menengok ke belakang untuk melihat kondisi kakek tua yang baru saja ia siksa dengan sangat kejam. Setelah mobil mewah berwarna hitam mengkilap itu melaju pergi dan menghilang dari pandangan, barulah kerumunan warga berani bernapas dengan lega. Namun, rasa takut masih membelenggu sebagian besar dari mereka. Mereka hanya berdiri mematung, saling pandang dengan wajah pucat, meratapi nasib Mbah Karto yang masih terbaring kaku di atas tanah becek bercampur debu. Tidak ada yang berani melangkah maju, khawatir mata-mata Bapak Haji Mansur masih mengawasi dari kejauhan dan akan melaporkan siapa saja yang berani menolong pengemis malang tersebut. Hukuman diusir dari pasar adalah sebuah ancaman nyata yang sangat menakutkan bagi para pedagang kecil yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, di tengah kelumpuhan nurani massal tersebut, muncullah seorang pemuda berpakaian compang-camping dari balik tumpukan keranjang sayur yang membusuk. Namanya Supri, seorang pemulung barang bekas yang setiap harinya hidup dari mengumpulkan kardus dan botol plastik di sekitar pasar Muntilan. Harta yang dimiliki Supri mungkin tidak lebih dari selembar pakaian kotor yang menempel di badannya, namun kekayaan hatinya jauh melampaui seluruh aset miliaran rupiah yang disombongkan oleh Bapak Haji Mansur. Tanpa mempedulikan tatapan aneh dan bisik-bisik dari para pedagang di sekelilingnya, Supri berlari kecil mendekati tubuh renta Mbah Karto yang sudah tidak bergerak. Supri berlutut di atas tanah yang kotor, sama sekali tidak peduli celana pendeknya yang sudah lusuh menjadi semakin kumal. Ia meletakkan karung rongsokannya di samping, lalu dengan sangat hati-hati mengangkat kepala Mbah Karto dan meletakkannya di atas pangkuannya. "Mbah, Mbah bangun Mbah," panggil Supri dengan suara bergetar menahan tangis. Wajah kakek tua itu sudah sangat pucat, nyaris membiru. Keringat dingin membasahi seluruh pori-porinya, dan napasnya terdengar sangat tipis, nyaris seperti orang yang sudah berada di ambang kematian. Supri buru-buru mengambil botol air minum plastik bekas yang isinya tinggal separuh dari dalam karungnya. Itu adalah air putih biasa, namun bagi Mbah Karto saat ini, air itu lebih berharga daripada bongkahan emas murni. Dengan tangan gemetar, Supri meneteskan air putih itu sedikit demi sedikit ke sela-sela bibir Mbah Karto yang pecah-pecah dan mengelupas. Beberapa tetes air mengalir membasahi dagu sang kakek, namun sebagian kecil berhasil masuk melewati kerongkongannya yang melepuh kering.
Perlahan-lahan, kelopak mata Mbah Karto yang keriput mulai bergetar. Ia membuka matanya yang sayu, menatap wajah pemuda pemulung yang sedang menangis di atasnya. Rasa sakit di dadanya akibat tendangan brutal tadi masih terasa sangat menyiksa, membuat Mbah Karto harus merintih tertahan setiap kali udara masuk ke paru-parunya. "Minum lagi, Mbah, sedikit-sedikit saja supaya perutnya tidak kaget," ucap Supri dengan nada sangat lembut, seolah-olah ia sedang merawat ayah kandungnya sendiri. Mbah Karto kembali meneguk air tersebut dengan susah payah. Setelah tenggorokannya terasa sedikit basah, kakek tua itu memaksakan sebuah senyuman tipis yang sangat memilukan. Bibirnya yang pucat bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang membuat hati Supri hancur berkeping-keping. "Alhamdulillah, terima kasih anak baik. Semoga Allah membalas kebaikan hatimu dengan surga," rintih Mbah Karto dengan suara yang sangat parau dan lemah. Di saat tubuhnya dihancurkan oleh kesombongan manusia, lisannya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah atas pertolongan sekecil apapun yang ia terima. Supri mengusap air matanya menggunakan punggung tangannya yang kotor oleh debu. Ia lalu merogoh kantong celananya yang robek di bagian ujung, mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil berwarna hitam. Di dalamnya terdapat separuh potong roti bantal tebal yang sudah agak mengeras. Itu adalah hasil memulung sejak pagi tadi yang rencananya akan ia makan sebagai pengganjal perut untuk makan siang. Namun melihat kondisi Mbah Karto yang jauh lebih mengenaskan, Supri tidak ragu sedikit pun untuk menyerahkan satu-satunya makanan yang ia miliki. Ia mencubit roti itu menjadi potongan-potongan sangat kecil, lalu dengan sabar menyuapkannya ke mulut Mbah Karto. Mbah Karto mengunyah roti keras itu dengan perlahan. Meskipun rasanya hambar dan teksturnya kasar, bagi Mbah Karto makanan itu terasa bagaikan hidangan paling lezat yang pernah menyentuh lidahnya selama berhari-hari. Setiap kunyahan diiringi dengan derai air mata keharuan yang jatuh membasahi pangkuan Supri. Di sudut pasar yang kumuh itu, di bawah awan mendung yang mulai meneteskan gerimis tipis, dua manusia dengan nasib paling menderita di seluruh kecamatan Muntilan saling berbagi kasih sayang yang luar biasa tulus. Mereka mungkin miskin harta, hina di mata manusia sombong, namun jiwa mereka memancarkan cahaya kemuliaan yang menembus hingga ke pintu-pintu langit tertinggi. Sementara itu, di sisi lain kecamatan Muntilan, mobil mewah Bapak Haji Mansur memasuki pekarangan rumah gedongannya yang dilindungi oleh pagar beton tinggi. Gerbang besi otomatis terbuka lebar, menyambut sang majikan yang baru saja kembali dari memamerkan kekuasaannya. Sopir pribadinya bergegas turun dan membukakan pintu untuk Bapak Haji Mansur. Sang tuan tanah melangkah keluar dari mobil dengan gaya arogan yang sama. Ia menepuk-nepuk pakaian putihnya, seolah ingin memastikan tidak ada satupun debu pasar yang berani menempel di sana. Ia berjalan membusungkan dada menuju pintu utama rumahnya yang terbuat dari kayu jati berukir tebal dan mahal. Para asisten rumah tangganya sudah berbaris rapi di ruang tamu, menyambut kedatangannya dengan kepala tertunduk hormat. Bapak Haji Mansur melemparkan peci putihnya ke arah salah seorang pelayan, lalu duduk bersandar di sofa kulit empuk yang didatangkan langsung dari luar negeri. "Lepaskan sepatuku," perintahnya dengan nada tinggi kepada seorang pelayan pria yang kebetulan berdiri paling dekat dengannya. Pelayan itu bergegas berlutut di lantai marmer yang mengkilap dingin, lalu dengan sangat hati-hati melepaskan sepatu kulit mahal dari kaki majikannya. Tepat pada detik ketika sepatu kanan itu terlepas dari kakinya, sebuah sensasi yang sangat ganjil tiba-tiba menyerang Bapak Haji Mansur. Ada rasa panas yang aneh menjalar di bagian punggung kaki kanannya, tepat di titik yang tadi ia gunakan untuk menghantam tulang rusuk rapuh Mbah Karto. Rasa panas itu awalnya hanya seperti gigitan semut merah yang nakal, membuat Bapak Haji Mansur mengernyitkan dahinya karena merasa tidak nyaman. Ia mengusap-usap punggung kakinya dengan tangan, mengira mungkin ada serangga kecil yang menyusup masuk ke dalam kaus kakinya saat ia berada di pasar tadi. Namun, rasa panas itu sama sekali tidak mereda. Alih-alih menghilang, sensasi tersebut justru perlahan-lahan berubah menjadi rasa gatal yang sangat menyiksa, menusuk-nusuk ke dalam pori-pori kulitnya hingga terasa menembus ke bagian tulang rawan. Bapak Haji Mansur mulai menggaruk-garuk kakinya dengan kasar. Kuku-kuku jarinya bergesekan kuat dengan kulit punggung kakinya, meninggalkan bekas kemerahan yang mencolok. Anehnya, semakin keras ia menggaruk, rasa gatal itu terasa semakin menggila.
Seolah-olah ada ribuan jarum tak kasat mata yang sedang dipanaskan dengan bara api, lalu ditusukkan secara brutal ke dalam dagingnya secara bersamaan. Ambilkan air hangat dan handuk bersih. Cepat, teriak Bapak Haji Mansur kepada para pelayannya. Suaranya mulai terdengar panik. Amarahnya tersulut oleh rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan secara akal sehat. Beberapa pelayan berlarian panik menuju dapur dan kamar mandi, takut akan kemurkaan majikan mereka jika terlambat sedikit saja. Bapak Haji Mansur terus menggaruk kakinya. Napasnya mulai memburu tajam. Ia menatap punggung kaki kanannya dengan tatapan penuh kebingungan. Tidak ada luka goresan, tidak ada memar. Kulitnya terlihat sangat normal tanpa ada tanda-tanda gigitan serangga beracun sedikitpun. Namun rasa sakit yang membakar itu terasa sangat nyata, menggerogoti ketenangannya detik demi detik. Di luar rumah mewah yang megah itu, cuaca sore di wilayah Muntilan berubah menjadi sangat mencekam. Hujan gerimis tipis yang tadi turun perlahan-lahan berubah menjadi hujan badai yang sangat lebat. Suara gemuruh guntur bersahut-sahutan membelah langit kelabu, menggetarkan kaca-kaca jendela rumah Bapak Haji Mansur. Angin bertiup kencang, menerjang pepohonan hingga meliuk-liuk menyeramkan. Di tengah suara gemuruh alam yang sedang meluapkan amarahnya, Bapak Haji Mansur terduduk kaku di sofa kulit mewahnya, terus-menerus menggaruk kaki kanannya hingga kulitnya mulai mengelupas dan meneteskan darah segar. Sebuah ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai merayap naik, menyusup masuk ke dalam rongga dadanya, mengisyaratkan bahwa keadilan mutlak dari penguasa alam semesta telah resmi diketuk dan sebentar lagi akan menjemputnya dengan rasa sakit yang tidak berujung. Bab 6. Bau kebusukan harta dan hukuman pedih yang tidak bisa diobati. Malam harinya, badai dahsyat yang menyapu seluruh wilayah Magelang dan sekitarnya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Hujan turun bagaikan ditumpahkan dari langit, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar menyilaukan mata dan suara guntur yang menggetarkan bumi. Di dalam rumah mewah berlapis pola milik Bapak Haji Mansur, suasana yang biasanya penuh dengan keangkuhan dan perintah keras, kini berubah menjadi arena penderitaan yang sangat mencekam. Jeritan kesakitan yang melengking panjang terus-menerus terdengar dari dalam kamar tidur utama yang sangat luas dan dipenuhi perabotan berlapis emas tersebut. Suara itu adalah suara Bapak Haji Mansur, sang tuan tanah yang kini sedang berguling-guling di atas kasur empuknya sambil memegangi kaki kanannya yang terasa seperti sedang direbus di dalam kuali timah mendidih. Hanya dalam waktu kurang dari 12 jam sejak ia menendang dada Mbah Karto dengan penuh kesombongan di Pasar Muntilan, kondisi kaki kanan Bapak Haji Mansur telah berubah menjadi sangat mengerikan. Kaki yang sebelumnya terbungkus sepatu kulit mahal itu kini membengkak hingga 3 kali lipat dari ukuran normalnya. Kulitnya yang tadinya bersih terawat, kini berubah warna menjadi merah keunguan, memar, dan dipenuhi oleh gelembung-gelembung air yang terlihat seperti luka bakar derajat parah. Rasa gatal yang menyiksa sore tadi telah sepenuhnya bermetamorfosis menjadi rasa sakit yang tidak tertahankan. Setiap detak jantungnya memompa darah. Kaki itu berdenyut dengan rasa ngilu yang menusuk tajam hingga ke sumsum tulang belakangnya. Istri Bapak Haji Mansur yang memakai perhiasan emas berlebihan di sekujur tubuhnya, berdiri panik di sudut kamar, tidak berani mendekat. Ia menutup hidungnya rapat-rapat menggunakan selendang sutra. Dari kaki suaminya yang membengkak itu, mulai menguar aroma busuk yang sangat menyengat. Bau itu bukanlah bau keringat atau kotoran biasa, melainkan bau anyir daging busuk yang dicampur dengan aroma bangkai binatang yang sudah berhari-hari membusuk di bawah terik matahari. Aroma kutukan itu begitu pekat hingga mampu menembus pendingin ruangan dan menyebar ke seluruh lorong rumah gedongan tersebut. Para pelayan yang mencoba membawakan air kompres terpaksa harus menahan napas dan menahan rasa mual yang luar biasa hebat saat memasuki kamar majikan mereka. "Cepat siapkan mobil, bawa aku ke rumah sakit sekarang juga. Dasar kalian semua pelayan tidak berguna," teriak Bapak Haji Mansur di sela-sela rintihannya yang memilukan. Wajahnya yang biasa terlihat angkuh kini basah oleh keringat dingin dan air mata penderitaan. Urat-urat di leher dan dahinya menonjol keluar karena menahan rasa sakit yang merobek-robek sarafnya. Ia tidak sanggup lagi berdiri. Bahkan untuk sekadar menggeser posisi kakinya di atas kasur pun ia akan menjerit sejadi-jadinya. Harta miliaran rupiah yang tersimpan rapi di dalam brankas besinya mendadak terasa sama sekali tidak ada harganya di hadapan secuil rasa sakit yang diturunkan oleh langit sebagai balasan atas kezalimannya.
Malam yang gelap dan dipenuhi badai itu menjadi saksi bisu bagaimana sang penguasa pasar Muntilan harus digotong beramai-ramai oleh para pelayannya masuk ke dalam mobil. Ia dibawa melesat menembus hujan deras menuju sebuah rumah sakit umum pusat paling besar dan paling mewah yang berada di kota Yogyakarta. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu hampir 1 jam tersebut, Bapak Haji Mansur tidak berhenti berteriak dan meronta-ronta. Sopir pribadinya harus mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dalam kondisi jalanan yang licin, sementara sang istri duduk di kursi depan, terus-menerus menyemprotkan parfum mahal ke udara mobil untuk mengusir bau busuk yang semakin lama semakin menyengat hidung. Setibanya di rumah sakit mewah di Yogyakarta, Bapak Haji Mansur langsung dimasukkan ke ruang gawat darurat. Dokter spesialis kulit dan dokter bedah terbaik yang sedang bertugas malam itu segera dipanggil untuk menangani pasien yang dikenal sebagai orang kaya raya tersebut. Mereka membawa pasien ini masuk ke ruang penanganan khusus. Namun, ketika para dokter dan perawat membuka perban sementara yang menutupi kaki Bapak Haji Mansur, mereka semua serentak mundur selangkah. Beberapa perawat muda bahkan harus berlari keluar ruangan, karena tidak kuat menahan isi perut mereka yang bergejolak hebat mencium aroma busuk yang tiba-tiba memenuhi ruangan steril tersebut. Gelembung-gelembung di kulit kakinya mulai pecah, mengeluarkan cairan kental berwarna kuning kehijauan yang menebarkan bau kematian. Dokter kepala yang menangani kasus tersebut mengerutkan dahi dalam-dalam. Ia melakukan berbagai macam pemeriksaan, mengambil sampel darah, dan melakukan pemindaian sinar tembus pandang pada kaki Bapak Haji Mansur. Namun, hasil yang keluar beberapa jam kemudian sungguh membuat seluruh tim medis kebingungan. Secara medis, tidak ada tanda-tanda infeksi bakteri mematikan, tidak ada bisa ular, dan tidak ada virus pemakan daging yang bersarang di kaki pria sombong itu. Aliran darahnya normal, tulangnya utuh, namun secara kasat mata, daging di kaki kanannya terus-menerus membusuk dan menghitam dengan kecepatan yang sangat tidak wajar, seolah-olah sel-sel tubuhnya sendiri memutuskan untuk bunuh diri secara massal. Kami sudah menyuntikkan antibiotik dosis paling tinggi dan obat pereda nyeri paling kuat yang kami miliki. Namun sepertinya tubuh Bapak menolak semua reaksi obat tersebut, ucap sang dokter dengan nada bingung kepada istri Bapak Haji Mansur yang menunggui di luar ruangan. Kami belum pernah melihat kasus penyakit aneh seperti ini sepanjang sejarah karir medis kami. Luka ini menyebar terlalu cepat tanpa penyebab yang bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern. Jika pembusukan ini terus menjalar naik ke bagian betis, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa suami Nyonya adalah dengan melakukan amputasi atau pemotongan kaki secara permanen. Mendengar kata pemotongan kaki, Bapak Haji Mansur yang terbaring lemah di dalam ruangan berteriak histeris. Tidak, jangan potong kakiku, aku orang kaya. Aku bisa membayar kalian berapapun yang kalian minta, miliaran rupiah pun akan aku berikan. Tapi sembuhkan kakiku, teriaknya putus asa. Ia menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Namun di tengah kepanikan dan rasa sakit yang menggerogoti kewarasannya, setitik ingatan kelam tiba-tiba berkelebat di benaknya. Ia teringat pada sebuah kejadian siang tadi. Ia teringat pada ayunan kaki kanannya yang menghantam keras dada seorang kakek tua miskin. Ia teringat pada air mata dan doa lirih yang keluar dari bibir berdarah kakek tersebut. Sebuah kesadaran yang sangat mengerikan mulai menghantam batinnya. Apakah ini adalah azab langsung dari Allah atas kesombongan dan kekejamanku hari ini? Batin Bapak Haji Mansur bergetar hebat dihempas gelombang penyesalan yang datang terlambat. Sementara sang tuan tanah sedang meregang nyawa menghadapi azab yang tidak bisa dibeli dengan hartanya di sebuah rumah sakit mewah. Sebuah pemandangan yang sangat bertolak belakang terjadi di sebuah klinik kesehatan desa sederhana di wilayah Muntilan. Di tengah hujan badai yang sama, Supri si pemuda pemulung, rela basah kuyup mendorong sebuah gerobak kayu reot miliknya menembus gelapnya malam. Di atas gerobak itu, terbaring tubuh Mbah Karto yang diselimuti oleh beberapa lembar kardus bekas dan selembar plastik tebal untuk melindunginya dari tikaman air hujan. Supri mendorong gerobak itu dengan sekuat tenaga, melawan angin kencang yang berkali-kali nyaris membuatnya tergelincir jatuh di jalanan aspal yang licin. Sesampainya di klinik desa yang sepi dan hanya dijaga oleh seorang dokter jaga dan satu perawat, Supri memohon dengan sangat agar mereka mau menolong Mbah Karto meskipun ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar biaya pengobatan. Sang dokter jaga, seorang pria parubaya yang memiliki hati sangat mulia, langsung tersentuh melihat kondisi Mbah Karto yang basah kuyup, kedinginan,
dan kesulitan bernapas akibat tulang rusuknya yang cedera parah. Dokter itu segera mengangkat Mbah Karto ke atas ranjang pasien, memberikannya pakaian kering, dan memasangkan selang oksigen ke hidung kakek renta tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan yang hati-hati, dokter tersebut menemukan adanya memar yang sangat lebar di dada kiri Mbah Karto. Tulang rusuknya mengalami keretakan akibat benturan benda tumpul yang sangat keras. Ini luka yang sangat serius untuk pria seusianya, ucap sang dokter sambil mengoleskan obat pereda bengkak dan membalut dada Mbah Karto dengan perban elastis. Jika saja kamu terlambat membawanya ke sini, mungkin nyawanya tidak akan tertolong akibat pendarahan dalam. Kamu pemuda yang sangat berani dan berhati emas. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Supri hanya tertunduk malu sambil terus mendoakan kesembuhan Mbah Karto. Di atas ranjang klinik yang sederhana, di bawah kehangatan selimut tipis, perlahan-lahan napas Mbah Karto mulai teratur. Wajahnya yang pucat pasi mulai mendapatkan kembali rona kehidupannya berkat aliran oksigen dan infus cairan nutrisi yang mengalir perlahan ke dalam pembuluh darahnya. Di tengah rasa nyeri yang masih tersisa di dadanya, kakek yang hatinya lebih bercahaya dari berlian itu membuka matanya. Ia menatap ke arah langit-langit klinik yang agak bernoda, lalu air mata kehangatan menetes dari sudut matanya. Alhamdulillah, Engkau masih memberikanku kesempatan hidup ya Allah, gumamnya pelan. Lalu, hal yang paling mengejutkan pun terjadi. Dalam kondisi lemah dan baru saja lolos dari lubang jarum kematian akibat siksaan yang tidak manusiawi, Mbah Karto sama sekali tidak mengucapkan kutukan atau sumpah serapah. Ia menyatukan kedua tangannya di atas perut. Lalu dengan suara yang sangat lembut ia kembali merapal doa kebaikan. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, dan berikanlah hidayah kepada pria berbaju putih yang telah memukul hamba siang tadi. Mungkin ia sedang hilaf atau sedang dilanda masalah berat. Janganlah Engkau hukum ia karena kebodohannya ya Allah. Berikanlah ia kelembutan hati. Mendengar doa tersebut, Supri dan sang dokter saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak percaya ada manusia yang memiliki kelapangan dada seluas samudra, memaafkan orang yang dengan sengaja mencoba membunuhnya, dan bahkan mendoakan kebaikan untuk sang penyiksa. Ketulusan hati Mbah Karto malam itu telah membuat para malaikat di langit meneteskan air mata, sementara pada saat yang bersamaan, timbangan keadilan dari sang pencipta alam semesta semakin memberatkan hukuman bagi sang tuan tanah yang kini terus membusuk perlahan-lahan di atas ranjang mewahnya tanpa ada seorang pun yang bisa menolongnya. Keadilan sejati kini sedang merayap menyelesaikan tugasnya, bersiap untuk memberikan babak akhir yang paling tidak terlupakan. Bab 7. Hukuman mutlak dan cahaya pengampunan di Tanah Magelang. Waktu bergulir tanpa belas kasihan bagi mereka yang terjebak dalam pusaran azab. Sudah tepat 1 minggu sejak malam badai mengerikan itu berlalu, namun langit di atas Rumah Sakit Umum Pusat di Yogyakarta terasa tidak pernah cerah bagi Bapak Haji Mansur. Ruang perawatan super mewah yang disewanya dengan harga puluhan juta rupiah per malam kini telah berubah wujud menjadi sebuah penjara penyiksaan batin dan fisik yang teramat sadis. Aroma kebusukan daging yang menguar dari kaki kanannya tidak lagi bisa ditutupi oleh semprotan pengharum ruangan paling mahal sekalipun. Bau itu sangat pekat, menempel di dinding, meresap ke dalam serat spray, dan membuat siapa saja yang melangkah masuk ke dalam ruangan itu langsung merasa mual hebat hingga muntah-muntah. Keluarga Bapak Haji Mansur perlahan-lahan mulai menjauh. Istrinya yang selalu tampil dengan perhiasan emas berlebihan, kini hanya sanggup berdiri di balik pintu kaca di luar ruangan. Ia tidak lagi mau masuk ke dalam untuk menemani suaminya, karena tidak tahan dengan bau anyir dan pemandangan kaki yang semakin hari semakin menghitam membusuk. Anak-anaknya yang terbiasa hidup bergelimang harta dan kesenangan, sibuk mengamankan aset-aset perusahaan dan warisan, seolah-olah ayah mereka sudah dipastikan tidak akan selamat. Di atas ranjang rumah sakit yang dingin itu, pria yang dahulunya sangat ditakuti dan dihormati karena hartanya, kini ditinggalkan sendirian bergulat melawan hukuman dari Sang Pencipta. Kesombongan yang ia bangun selama puluhan tahun hancur lebur hanya dalam hitungan hari. Setiap malam, ketika obat penenang berdosis tinggi mulai kehilangan efeknya, Bapak Haji Mansur akan terbangun dengan jeritan yang menyayat hati. Rasa gatal dan panas yang menyiksa di kaki kanannya terasa seperti ribuan belatung api yang sedang menggerogoti daging dan tulang-tulangnya secara perlahan. Namun penderitaan fisiknya belumlah seberapa dibandingkan dengan siksaan mental yang menghantui setiap detik tidurnya.
Di dalam mimpi-mimpinya yang kelam, ia selalu kembali ke pelataran pasar raya Muntilan. Ia melihat dirinya sendiri berdiri pongah dengan pakaian serba putih. Lalu ia melihat kakek renta itu tergeletak di bawah kakinya. Namun dalam mimpinya, debu yang menempel di celana putihnya perlahan-lahan berubah menjadi darah segar yang terus mengalir tanpa henti, menenggelamkannya ke dalam lautan darah yang sangat panas. Ia berkali-kali menjerit memohon ampun, memanggil-manggil nama kakek miskin itu dalam tidurnya. "Mbah, ampuni aku Mbah, tolong angkat rasa sakit ini, aku berjanji akan memberikan seluruh hartaku untukmu Mbah," teriak Bapak Haji Mansur sambil meronta-ronta di atas kasur, membuat selang infus yang tertancap di lengannya terlepas dan darah segar menetes mengotori spray putih. Namun tidak ada satupun suara yang menjawab jeritannya. Ruangan itu tetap sunyi, dingin, dan hanya diisi oleh suara detak mesin pemantau jantung yang berbunyi monoton. Ia menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi bantal, menyadari bahwa pengadilan Allah jauh lebih pedih dari apapun yang pernah ia bayangkan di dunia ini. Tepat pada hari ke-8, keputusan mutlak dari tim dokter tidak bisa lagi ditunda. Pembusukan di kaki kanan Bapak Haji Mansur telah menyebar dengan kecepatan tidak masuk akal hingga mencapai batas lutut. Jika tidak segera dipotong, racun pembusukan itu akan menjalar ke pembuluh darah utama dan langsung menghentikan detak jantungnya. Dengan air mata keputusasaan yang mengalir deras dan penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi, pria sombong itu terpaksa menandatangani surat persetujuan operasi. Siang itu, kaki kanan yang ia gunakan untuk menghantam dada rapuh seorang hamba Allah yang sedang kelaparan, dipotong secara permanen oleh mata pisau bedah yang dingin. Bagian tubuh yang dulu ia banggakan itu kini berakhir menjadi gumpalan daging busuk yang dibuang ke dalam tungku pembakaran limbah rumah sakit. Hukuman yang sepadan, sebuah kehilangan yang akan ia tangisi hingga napas terakhirnya. Sementara kegelapan pekat menyelimuti kehidupan sang tuan tanah, sebuah cahaya kemuliaan yang sangat terang benderang perlahan-lahan mulai menyinari kehidupan Mbah Karto. Berkat pertolongan tulus dari Supri sang pemuda pemulung, dan kebaikan hati dokter jaga di klinik desa, kondisi kesehatan kakek renta itu berangsur-angsur membaik. Keretakan di tulang rusuknya mulai menyatu berkat asupan gizi yang sangat baik dan perawatan medis yang rutin. Mbah Karto tidak lagi tidur di atas dipan bambu reot di gubuk yang panas. Dokter jaga yang merawatnya, seorang pria bernama Dr. Budi yang secara kebetulan memang tidak memiliki ayah sejak kecil, merasa sangat tersentuh oleh kebersihan hati dan keikhlasan Mbah Karto. Tanpa ragu sedikit pun, Dr. Budi memutuskan untuk membawa Mbah Karto tinggal di rumah pribadinya yang asri dan tenang di pinggiran desa. Ia merawat Mbah Karto selayaknya merawat ayah kandungnya sendiri. Setiap pagi, Mbah Karto duduk di teras rumah yang dikelilingi oleh taman bunga warna-warni, menikmati sinar matahari pagi sambil menyeruput teh hangat dan memakan roti lembut. Tidak ada lagi rasa lapar yang menyiksa lambungnya. Tidak ada lagi debu jalanan yang mengotori kulitnya. Wajahnya yang dahulu pucat dan penuh penderitaan, kini memancarkan aura ketenangan yang sangat damai. Senyum syukur selalu menghiasi bibirnya yang tidak pernah lelah mengucapkan kalimat Alhamdulillah di setiap hembusan napasnya. Nasib baik juga menghampiri Supri. Dr. Budi yang kagum dengan keberanian dan kebaikan hati pemuda compang-camping itu, memberikan pekerjaan tetap kepada Supri sebagai asisten kebersihan dan penjaga keamanan di kliniknya. Supri tidak perlu lagi memulung botol bekas di bawah terik matahari dan hinaan orang pasar. Ia kini memiliki seragam yang bersih, gaji bulanan yang cukup untuk menyewa kamar kos yang layak, dan dihormati oleh warga sekitar. Setiap akhir pekan, Supri selalu datang berkunjung ke rumah Dr. Budi untuk menemani Mbah Karto mengobrol dan mendengarkan petuah-petuah bijak dari sang kakek. Mbah Karto telah menganggap Supri dan Dr. Budi sebagai keluarga kandungnya sendiri, sebuah hadiah terindah yang diberikan Allah sebagai pengganti kesabarannya yang luar biasa saat diuji dengan kelaparan dan siksaan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pagi yang cerah di pasar raya Muntilan, suasana hiruk-pikuk perdagangan kembali berjalan seperti sedia kala. Para pedagang kecil menggelar lapak mereka dengan wajah yang jauh lebih tenang. Tanah pasar itu kini tidak lagi dikuasai oleh tangan besi. Usaha keluarga Bapak Haji Mansur hancur berantakan setelah musibah yang menimpa sang kepala keluarga. Banyak pedagang yang akhirnya bisa bernapas lega dan berdagang dengan jujur tanpa harus ketakutan ditagih uang sewa dengan cara yang kasar. Namun pagi itu,
Ada sebuah pemandangan yang membuat langkah setiap orang terhenti. Di sudut lorong pasar, tepat di tempat di mana tragedi keji itu terjadi beberapa bulan yang lalu, duduklah seorang pria parubaya di atas sebuah kursi roda yang sudah agak usang. Tubuhnya sangat kurus. Kulit wajahnya kusam dan dipenuhi oleh kerutan-kerutan penuaan dini yang sangat parah. Ia mengenakan pakaian biasa yang tidak lagi berwarna putih berkilau. Kaki kanannya buntung sebatas lutut, ditutupi oleh ujung celana yang diikat simpul. Pria itu adalah Bapak Haji Mansur. Ia kembali ke tempat ini bukan untuk menagih uang sewa atau memamerkan harta, melainkan untuk menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan yang tidak berujung. Mata Bapak Haji Mansur menatap kosong ke arah tanah becek di depannya. Tanah yang dulu menjadi saksi bisu keangkuhannya. Setiap kali ada warga desa atau pedagang yang kebetulan melintas di depannya, ia akan menundukkan kepala dalam-dalam, mengatupkan kedua tangannya di dada, dan bergumam dengan suara bergetar dan air mata yang menetes membasahi pangkuannya. Tolong maafkan saya. Jangan pernah menjadi orang yang sombong seperti saya. Azab Allah itu sangat nyata dan pedih. Tolong maafkan saya. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa menatap dengan pandangan kasihan bercampur ngeri, menyadari bahwa roda takdir bisa berputar dengan sangat cepat menghancurkan siapa saja yang berani menyombongkan diri di atas penderitaan orang lain. Keadilan langit telah ditegakkan dengan sempurna di tanah Magelang, meninggalkan sebuah pelajaran abadi tentang harga sebuah kesombongan dan kekuatan doa dari mereka yang teraniaya.